Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita lanjutkan kembali ke jadwal kajian sebelum Ramadan ya. Hari Selasa ba'da sholatul Isya membaca kitab I'anatul Mustafid bi syarhi kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid lil Imam Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa atala umurahu fi sihatin wa afiyah. Kita sudah di pertemuan yang ke-39. Terakhir sebelum Ramadan, pertemuan ke-38 di bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Dalil-dalil yang menjelaskan bahwa barang siapa yang menyempurnakan tauhidnya, niscaya dia akan masuk surga tanpa melewati ujian, tanpa melewati hisab persidangan, apalagi azab. Ini keutamaan yang sangat besar dari menyempurnakan at-tauhid. Dan kita terakhir membaca dalil surat Al-Mu'minun ayat 59. Surat Al-Mu'minun ayat 59 yang menerangkan ya, dimulai dari Al-Mu'minun 58, 59 sampai 60, menerangkan tentang kriteria ya atau sifat orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya, orang-orang yang mereka akan masuk surga tanpa melewati pengadilan ataupun azab. Kita sudah baca sifat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kata Syekh Saleh, kita ulangi sedikit ya. Sifat yang pertama, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, orang-orang yang memiliki sifat apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia akan mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, akan mengagungkan Allah, mentaati Allah perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. As-sifatus tsaniyatu, sifat yang kedua, kriteria yang kedua dari orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Hatinya percaya dan yakin akan kebenaran ayat-ayat Allah dan mengamalkannya, mengamalkan ayat-ayat Allah. Ini sifat yang kedua. Tidak ada keraguan dalam hati mereka. Sifatus tsalitsatu, sifat yang ketiga dari orang-orang yang sempurna tauhidnya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun.
orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dan memberi rizki kepada mereka, baik dengan syirik akbar ataupun syirik asghar. Ya. 3 sifat, 3 kriteria ini kata Syekh Saleh, ya, haula'il ladzina haqqaqut tauhid wa salimu minasyirkil akbari wal asghari wal khafi wal jali wa min kulli anwa'i syirki wal bid'ah wal mukhalafat. Mereka inilah orang-orang yang sempurna tauhidnya, menyempurnakan tauhid mereka. Ya, mereka selamat dari segala bentuk kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asghar, syirik yang samar ataupun syirik yang terang-terangan. Mereka juga selamat dari segala bentuk bid'ah-bid'ah dan pelanggaran. Hasil simpulannya, orang yang mampu menyempurnakan tauhidnya itu orang yang alim. Kalau orang yang jahil, orang yang bodoh terhadap agama Allah Azza wa Jalla, terhadap Islam, bagaimana dia mau menyempurnakan tauhidnya? Dia nggak ngerti bentuk-bentuk syirik asghar, apalagi syirik akbar. Nggak ngerti bentuk-bentuk syirik yang samar, apalagi syirik yang terang-terangan. Dia juga nggak memiliki pengetahuan tentang bid'ah-bid'ah, juga tentang mukhalafat, berbagai bentuk pelanggaran terhadap syariat. Bagaimana dia mau menyempurnakan tauhidnya? Padahal tanda, ya, sempurna tauhid seorang yang akan masuk ke dalam barisan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu, mereka selamat dari segala bentuk kesyirikan akbar maupun asghar, yang samar maupun yang terang-terangan, selamat dari min kulli anwa'il bid'ah wal mukhalafat, dari berbagai bentuk bid'ah-bid'ah dan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Jadi di sini, ya, penting yang namanya, atau di sini kita tahu urgensi ilmu agama terhadap kesempurnaan tauhid seseorang. Ya, maka ini motivasi untuk mendalami ilmu agama itu, ya, supaya sempurna tauhidnya dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian kata Syekh Saleh itu yang terakhir kemarin kita baca. Ya, tadi saya cek yang terakhir kita baca itu di halaman 77. Kemudian kata Syekh Saleh hafizahullah, sifatur rabi'ah, kriteria yang keempat atau sifat yang keempat dari orang-orang yang sempurna tauhidnya dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Walladzina yu'tuna ma atau minat ta'at wa qulubuhum wajilatun, yakni khaifatun annahum ila rabbihim raji'un, nafa'anhumul i'jaba bi'amalihim fahum ya'maluna al-a'mal al-jalilata wa yakhafuna min Allah an yarudda alaihim. Fahum yakhafun an turadda alaihim a'maluhum bi khalalin waqa'a fiha. Li'anna al-insan laysa ma'suman, fahum jama'u baina at-ta'ati wal khauf. Ama ahlut tafrid fajama'u bainal kasali wal amni min makrillahi azza wa jalla. Nasallallahu alaihi wasallam. Kriteria yang keempat atau sifat yang keempat, walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna ma atau minat ta'at, orang-orang yang melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla
Wa qulubuhum, sementara kalbu mereka, hati mereka, wajilatun ay khaifah, kuatir, sangat kuatir, annahum ila rabbihim la yarji'un. Ya, sangat kuatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara hati mereka kuatir tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nafa'anhumul ijaba bi'amalihim. Ya. Allah sebutkan bahwa sifat mereka ini tidak takjub dengan amal mereka. Apa tidak takjub dengan amal mereka itu? Ya, tidak pamer dengan amal mereka, tidak menyombongkan diri dengan amal mereka. Allah nafikan sifat takjub terhadap amal, ya, diri mereka. Fahum ya'maluna al-a'mal jalilata, di mana mereka itu melakukan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang besar dari amal-amal akhirat. Wa yakhafuna minallah, dalam keadaan hati mereka khawatir an yarudda alaihim, Allah menolak amal-amal mereka. Fahum yakhafun, jadi orang-orang yang sempurna tauhidnya, mereka ini kriterianya khawatir, takut anturadda alaihim a'maluhum, kalau sampai amal mereka itu ditolak. Jadi mereka nggak takjub dengan amal mereka. Wah, apalagi ya memastikan aku pasti diterima amalku. Namanya taqabbalallahu minal muttaqin. Enggak, mereka enggak begitu. Ya. Mereka takut, khawatir amal mereka enggak diterima. Kenapa? Mereka takut amal mereka enggak diterima sebab khalalin waqa'a fiha. Sebab adanya cacat, ketidaksempurnaan, kekeliruan yang ada pada amal mereka. Ya, ini kriteria yang keempat. Ya, dari kriteria dalam surat Al-Mu'minun 58, 59, 60. Ya. Mereka khawatir ya, amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, amalan-amalan yang mulia, dalam keadaan hati mereka khawatir amalnya nggak diterima. Artinya kata seseorang, mereka nggak takjub dengan amal mereka. Kenapa? Li'anal insana laisa ma'suman. Karena manusia itu nggak maksum. Manusia itu nggak maksum. Yang namanya manusia itu nggak ada yang steril dari dosa dan kesalahan, nggak ada, kecuali para nabi dan rasul. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Syiah, ya, imam-imam mereka maksum. Ya, bahkan kalau Syiah Iran itu keyakinannya kedudukan imam-imam mereka itu di atas kedudukan para nabi dan para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal imam-imam mereka, ya, berlepas diri dari mereka. Fahum jama'u baina ta'a wal khauf. Artinya orang yang sempurna imannya itu mereka menghimpun dalam diri mereka antara tetap melakukan ketaatan dengan rasa khawatir, takut tidak diterima ketaatan itu. Ama ahlu tafrid, adapun orang yang tidak menyempurnakan tauhidnya, orang yang tafrid, orang yang malas,
Fajama'u bainal kasali wal amni min makrillahi azza wajalla. Justru mereka malah ya menggabungkan dalam dirinya kemalasan dan kepedean. Ya, malas beramal tapi pede, ya pasti selamat, nggak bakalan ya dapat hukuman dari Allah azza wajalla. Ini ahlu tafrid, bukan ahli tauhid, bukan ahlu tajrid. Ya, nah itu perbedaan orang yang menyempurnakan tauhid dengan orang yang tidak menyempurnakan tauhidnya. Nah, yang tidak menyempurnakan tauhidnya dia malas dari melakukan ketaatan-ketaatan, ya, dan hatinya juga nggak ada rasa khawatir takut nggak diterima amalnya. Yang ada justru apa? Kepedean. Ya, pasti diterima, nggak bakalan ya dihukum oleh Allah ya, dan seterusnya. Walidzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Wa qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sekali-kali salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga ya dengan amalnya. Sekali-kali salah seorang dari kalian enggak akan masuk surga dengan amalnya. Maka para sahabat nanya, termasuk Anda wahai Rasul? Tidak akan masuk surga Anda dengan amal Anda? Beliau menjawab, wala ana. Ya, termasuk saya, nggak akan masuk surga dengan amal. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmati, tetapi Allah ya mengkaruniakan rahmatnya kepadaku, mengkaruniakan fadl kemurahannya kepadaku. Tapi Allah ya menyelimutiku dengan rahmat darinya dan karunia kemurahan darinya. Hadza huwa maqamu tahqiqit tauhid. Ini dia maqam ya penyempurnaan tauhid. Fal jannatu la tudraku bil a'mal wa innamal a'malu sababun lidukhulil jannah. Surga itu bukan diraih dengan amal, tetapi amal itu adalah sebab untuk masuk surga. Maka jangan kepedean dengan amal, jangan takjub dengan amal, ya. Tapi bukan berarti terus malas beramal, tidak. Ya, tetap beramal, kerjakan ketaatan kepada Allah dan terus berdoa memohon kepada Allah agar diterima amal-amalnya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Qala al-ulama'u al-ba' ba'us sababiyyah wa laysatil ba' lits-tsamaniyah. Fal 'amalu shalih sababun lidukhulil jannah. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, udkhulul jannah, kalian masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun, melalui sebab amal-amal yang telah kalian kerjakan. Para ulama mengatakan ba di dalam bima kuntum, bima ini menerangkan sebab. Ya, amal itu sebab masuk surga. Laisatil ba litsamaniyah, bukan untuk menunjukkan pertukaran. Ya, surga ditukar dengan amal. Enggak bisa. Amal manusia kok dipakai nuker surga itu? Ya. Cuman dapat apa? Fal amal saleh sababun lidukhulil jannah. Jadi amal saleh itu sebab untuk masuk surga. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang ahsana amala, memperbagus amalnya, ikhlas dan mutabaah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa idkhalu ibadahus shalihin al-jannah tafaddulu minhu. Dan Allah memasukkan para hambanya yang soleh ke dalam surga itu semata-mata rahmat karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ihsan minhu subhanahu wa ta'ala, semata-mata itu kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka setelah masuk surga mereka mengucapkan alhamdulillah. Semata-mata kemurahan dari Allah. Kalau amal kita mau dipakai buat nuker surga, amal kita buat beli surga, buat nuker surga, nggak bisa. Allah Ta'ala yaqul wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idza kunta la tastati'u 'addaha fa kaifa tastati'u syukur. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya, tidak akan mampu membatasi dengan hitungan nikmat Allah itu. Surat Ibrahim ayat 34. Jika, kata seseorang, jika Anda tidak mampu untuk membatasi dalam hitungan berapa nikmat Allah kepada Anda, bagaimana bisa Anda akan sempurna dalam bersyukur? Ya, kalau kita nggak bisa menentukan hitungan terbanyak dari nikmat Allah, bagaimana kita akan bisa sempurna dalam bersyukur? Pasti ada kekurang sempurnaan dalam bersyukur. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi'afwika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut beliau mengucapkan doa, a'udzu biridhaka, aku berlindung kepada ridhamu, min sakhatika, dari murkamu ya Allah. Allah itu memiliki sifat meridhoi, juga memiliki sifat murka, marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan sifat-sifat Allah. Aku berlindung kepada ridhamu ya Allah dari murkamu. Wa bi afwika min uqubatik, aku berlindung kepada ampunanmu ya Allah dari hukumanmu. Allah memiliki sifat mengampuni, memaafkan. Allah juga memiliki sifat memberi hukuman. Wa bika minka, dan aku berlindung kepadamu dari azabmu ya Allah. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung pujian terhadapmu ya Allah. Aku tidak bisa sempurna dalam memujimu ya Allah. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau adalah seperti yang engkau puji dirimu sendiri ya Allah. Hanya engkau yang mengetahui seberapa banyak pujian yang tepat untuk engkau ya Allah. Hadza sayyidul anbiya, ini doanya Nabi, bahkan sayyidul anbiya, pemimpinnya semua Nabi. Wa imamil mursalin, ini doanya imamnya seluruh Rasul. Wa afdalil khalqi ya tarif anahu la yuhsi ats-tsana' 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fa bi ghairihi. Beliau mengakui sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu tidak bisa sempurna dalam memuji Allah azza wa jalla, termasuk dalam bersyukur atas segala nikmatnya, apalagi selain beliau, apalagi selain beliau. Faula yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun anahum ila rabbihim raji'un.
Jadi mereka orang-orang yang menyempurnakan tauhid sehingga mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka itu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dalam keadaan hati mereka khawatir nggak diterima, dan mereka yakin bahwa mereka itu pasti akan kembali kepada Allah. Li'anna amalahum aqal bikatsir mimma yajib alaihim. Kenapa mereka khawatir nggak diterima? Karena jelas, ya, amalan mereka jika dibandingkan kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan dari Allah, belum seberapa, nggak sebanding. Amal mereka itu sedikit sekali jika dibandingkan kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan, belum seberapa. Loh, kewajiban bersyukur aja belum bisa sempurna. Kewajiban bersyukur belum bisa sempurna, ya. Kenapa? Nggak bisa kita ngitung nikmat Allah kepada kita ini. Setiap nikmat mengharuskan, mewajibkan kita bersyukur, sementara kita nggak tahu sudah berapa banyak nikmat Allah kepada kita. Kita nggak tahu. Ya. Tsumma aidan, makanya mereka khawatir nggak diterima amalnya. Tsumma aidan la yadhmanun annaha takunu mutaqabbalatan, ditambah lagi, ya, mereka nggak mampu menjamin, bahwa amal-amal mereka itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Qatakun mardudatan bisa minal asbab, bisa saja amalan-amalan itu ditolak karena ada sebabnya, ya, karena ada sebabnya. Jadi gimana? Yus, ngamal aja, kerjakan aja ketaatan, dan terus berdoa semoga Allah menerima, mengampuni kekurangan, memaafkan kekurangan, dan menerima amal kita. Ya, jangan malah merajuk itu apa? Mutung, ya, ngambek. Alah, ngapain capek-capek sholat, belum tentu diterima. Puasa, ngapain capek-capek puasa Ramadan sebulan, belum tentu diterima juga. Nah, itu orang yang gagal apa? Gagal tauhid. Bukan gagal paham, itu gagal tauhidnya. Allahul musta'an. Walihada yaqulullahu ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin wa may yadhman li nafsihi annahu minal muttaqin. Ya, wa man yadhmanu li nafsihi annahu minal muttaqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, pakai inama. Ini berat ini ayat ini, ya. Berat ini. Allah hanya akan menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ada dua ini yang berarti pakai innama, dan yang kedua muttaqin. Allah hanya akan menerima dari al-muttaqin. Nasallallahu alaihi. Siapa yang bisa menjamin? Wa man yadhmanu li nafsihi annahu minal muttaqin. Siapa yang bisa menjamin kalau dirinya itu golongan muttaqin? Enggak ada. Orang yang waras imannya, akidahnya, enggak bakalan dia menjamin, ya, dirinya ini masuk dalam ayat ini. Terus gimana? Lakinnal insana ya'malu wa la yai'asu wa la yaqnatu wa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Ya. Tapi seorang itu dia haruslah terus beramal ketaatan kepada Allah. Jangan dia putus asa, jangan dia putus harapan, jangan dia ngambek, merajuk, putus asa, putus harapan, alah belum tentu diterima. Jangan. Ya, dia tetap beramal, yuhsinudzan billahi azza wajalla, dan teruslah berprasangka baik kepada Allah azza wajalla, berdoa selalu agar diterima amalnya, diampuni kekurang sempurnaannya.
innama la yastakthiru amalahu au yatamannanu 'ala Allah. Jangan dia beranggapan sudah beramal banyak, sudah capek aku, sudah banyak beramal. Kenapa enggak berdoa? Sudah capek aku, sudah banyak berdoa aku. Sudah capek aku, sudah banyak beramal, sudah banyak sholatku, sudah banyak puasaku, sudah banyak umrohku, sudah banyak ya belajarku, sudah capek. Jangan. Ya. La yatakatsaru amalahu aw yatamannanu 'ala Allah. Ya, apalagi apa? Apalagi mengungkit-ungkit amalnya. Ya, kepada Allah. Ya. Mengungkit amalnya kepada Allah. Ya. Saya itu sudah banyak berdoa ya Allah. Saya itu sudah banyak sholat ya. Saya sudah banyak sedekah ya Allah. Saya tidak boleh. Ya. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'at hadhil ayah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Qalat ya Rasulullah, ahumul ladzina yaznun ya wa yasriqun wa yashrabuna al-khamra wa yakhafun an yu'adzabu bidhunubihim. Qala la. Ya. Ya ibnatas siddiq walakinnahum yusallun wa yasumun wa yujahidun wa yakhafun an turadda alaihim amal. Ibunda kaum mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, ya, tatkala turun ayat Al-Mu'minun ayat 60 ini, ya, atau ketika beliau mendengar ayat ini dibacakan, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan mereka sementara hati mereka takut, sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, kepada Allah. Qalat, beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Wahai Rasulullah, ahumul ladzina yaznun wa yasriqun wa yashrabun al-khamr wa yakhafun an yu'adzabu bidzunub. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang berzina, mencuri, minum khamr, lalu mereka hatinya takut akan disiksa sebab dosa mereka? Apakah ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar, berzina, ya, minum khamr, berjudi, mencuri, dalam keadaan hati mereka khawatir dan takut akan disiksa sebab perbuatan dosa mereka ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Qala ya ibnatas Siddiq radhiyallahu taala. Bukan wahai putri As-Siddiq radhiyallahu taala. Bukan. Coba bagaimana Rasulullah SAW ya memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ya ibnatas Siddiq. Wahai putri As-Siddiq. Tidak wahai putri As-Siddiq. Itu Ahlus Sunnah itu begitu, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memuliakan beliau dan ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq. Beda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Bakar, ya, menuduh Abu Bakar itu zalim, merampas warisan Rasul kepada Fatimah, menuduh Aisyah istri Nabi SAW berzina, dan menuduh Nabi tidak apa? Tidak menghukum Aisyah dengan rajam. Ini menuduh Nabi berkhianat. Itu orang Aisyah, orang Syiah itu terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Makanya orang-orang Syiah itu menuduh Ahlus Sunnah itu, ya, dengan tuduhan apa? Abnauz zaniyah. Ahlus Sunnah itu adalah anak-anak wanita pezina. Ahlus Sunnah itu adalah anak-anak wanita pezina. Siapa wanita pezina yang mereka maksud?
Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuduhan itu balik kepada mereka. Ternyata mereka orang-orang Syiah itu adalah anak-anak mut'ah, anak-anak nikah kontrak yang tidak diketahui bapaknya yang mana. Tidak diketahui bapaknya yang mana. Ya, siapa yang bisa menjamin? Ya, Khomeini itu bapaknya yang mana, Khamenei itu bapaknya yang mana? Nggak ada mereka yang bisa menjamin. Wong ibunya mut'ah, gonta-ganti pasangan, kawin kontrak. Ya, itu namanya apa? Berbalik tuduhan itu kepada mereka. Berbalik tuduhan itu kepada mereka. Ya. Tidak seperti itu wahai putri As-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi ayat ini berbicara tentang mereka-mereka yang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, ya, menjalani jihad dalam keadaan hati mereka khawatir amal-amal mereka itu enggak diterima, sehingga mereka selalu berdoa mohon ampunan atas ketidaksempurnaan amal mereka dan memohon agar diterima amal-amal mereka. Mereka selalu husnudzon kepada Allah dan tidak bosan beramal. Ya, kalau orang cerdas kan begitu. Ya, orang cerdas kan begitu. Orang cerdas gak akan kalah dengan orang judi. Orang judi itu, ya, dia akan terus menambah, ya, menambah taruhan terus. Gak berhenti dia. Sampai apa? Habis. Dia akan terus menambah taruhan sampai habis, bahkan kadang sudah habis nambah hutang. Nambah hutang. Terus orang berjudi kan gitu. Enggak apa? Enggak kapok. Ya. Nah, orang yang sempurna tauhidnya juga enggak akan kapok beramal. Ya, terus nambah amalnya sampai ajal datang, mati, bahkan setelah mati masih. Yani ketika hidup dia berwakaf, ketika hidup dia bersedekah jariah, supaya setelah mati amalnya tetap mengalir. Dia mengajar orang-orang ilmu yang bermanfaat, dia punya anak soleh yang mendoakan dia. Jadi setelah mati pun masih amalnya masih terus apa? Mengalir. Orang ahli tauhid, orang ahli tauhid yang sempurna nggak akan kalah dengan orang judi. Ya, orang judi nggak pernah kapok dari perjudian. Orang ahli tauhid nggak akan kapok dari, nggak akan bosan, nggak akan kapok dari beramal. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ya, ini dalil, ya, yang menerangkan kriteria supaya kita mencontoh mereka, kriteria dan sifat orang-orang yang sempurna tauhidnya. Ya. Sehingga mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga kita termasuk mereka. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan, ya, hadis yang menerangkan tentang, ya, kriteria-kriteria mereka itu dan keutamaannya di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.